Bayangkan sejenak saat kita membuka lembaran naskah kuno yang berdebu. Suasana hening dan penuh misteri seolah menghantui. Naskah tua itu seperti portal waktu yang membawa kita menembus ruang dan zaman. Tiap goresan aksara Jawa tampak membius mata, menggugah imajinasi akan cerita-cerita lama. Apakah mungkin di balik barisan kalimat ini tersimpan petunjuk rahasia? Setiap rakyat Jawa mewarisi keyakinan tentang Satrio Piningit, pahlawan tersembunyi yang menjanjikan keadilan. Kisah ini telah menggerakkan hati jutaan orang, karena siapa tidak ingin percaya akan keajaiban di balik kata-kata kuno. Jika benar ada kode huruf rahasia, ini seperti membuka peti harta karun sejarah yang tak terduga. Rasa penasaran dan bulu kuduk merinding seketika. Bersiaplah, karena kita akan menembus batas sejarah dan mitos dalam perjalanan ini. Sebagai langkah awal, mari kita telusuri latar belakang Satrio Piningit dan apa kata naskah-naskah sejarah sebenarnya. Siapa sebenarnya Satrio Piningit itu? Nama ini muncul dalam ramalan Prabu Jayabaya, raja legendaris Kediri, abad ke-12. Dan sering disebut juga Ratu Adil, Raja yang Adil. Dalam tradisi Jawa, Satrio Piningit, ksatria tersembunyi, dipercaya sebagai calon pemimpin bijaksana dan sakti yang akan memerintah Nusantara di masa kelak. Banyak sumber menegaskan bahwa ia konon lahir dengan kodrat khusus sebagai titisan Dewa Indra dari Kerajaan Majapahit, seorang ksatria yang sangat sakti. Orang Jawa bahkan menjulukinya Ratu Adil, pemimpin yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Lagi pula, tampangnya digambarkan mirip tokoh wayang dewa. Ia berwajah seperti Batara Kresna, wataknya seperti Baladewa, dan senjatanya Trisulaweda. Bayangkan saja, gabungan keberanian dan kebijaksanaan spiritual. Para pujangga kemudian termasuk Ranggawarsita di era Mataram abad ke-19 juga menyinggung sosok Ratu Adil ini sebagai harapan bangsa. Dengan sifat-sifat istimewa itu, tak heran rakyat sangat merindukan kehadirannya. Dari berbagai literatur dan tafsiran Jayabaya, ciri-ciri Satrio Piningit antara lain dapat meramalkan masa depan. Para penutur legenda sering menyebutnya Sakti Pandita. Yatim piatu, hidup mandiri, tak suka meminta-minta. Dia muncul dari kalangan sederhana, bahkan dicintai sebagai budak Angon dalam cerita rakyat Sunda. Berwatak arif, bijaksana, dan penuh belas kasih. Dengan keajaiban sifat-sifat itu, tak mengherankan jika rakyat begitu mendambakan kehadirannya sebagai harapan keadilan. Legenda mengatakan, Satrio Piningit adalah sosok yang rendah hati, tapi luar biasa. Orang-orang membayangkan bahwa di bawah kepemimpinannya, keadilan akan turun seperti hujan di tanah gersang. Bait-bait Jayabaya tentang Satrio Piningit tidak berhenti di situ. Salah satu bait paling terkenal berbunyi dalam terjemahan bebas, kaum Jawa akan dikuasai orang kulit putih selama 3 abad, kemudian oleh para kaledeng, hanya seumur jagung, barulah Ratu Adil muncul. Artinya, Nusantara akan melewati masa kolonial Belanda, kulit putih, selama berabad-abad. Dilanjutkan pendudukan Jepang yang singkat, sebelum akhirnya pemimpin adil itu tiba. Ramalan ini konon menguatkan harapan rakyat Indonesia bahwa setelah era penjajahan akan datang periode keadilan. Tak hanya latar sejarah, Jayabaya juga memberi gambaran simbolis soal Satrio Piningit. Ia wajahnya seperti Batara Kresna, wataknya seperti Baladewa, dan senjatanya Trisulaweda. Kutipan ini jelas. Sang ksatria tercermin dalam mitos Jawa kuno. Jayabaya bahkan menyinggung pertanda alam yang dahsyat. Katanya, bencana besar
seperti banjir bandang dan letusan gunung, akan mendahului kedatangannya sebagai pertanda zaman sulit sebelum keadilan tiba. Pertanyaannya, apakah kita sudah hidup di era yang dijanjikan Jayabaya, atau justru masih menunggu kekuatan adil itu datang? Tiap bait ini seolah menaburkan rasa haru dan tanya, membuat kita bertanya-tanya, apakah Satrio Piningit sudah benar-benar muncul di tengah kita? Nah, disinilah teka-teki muncul. Baru-baru ini beredar kabar misterius tentang kode huruf rahasia di naskah-naskah tua. Beberapa video viral mengklaim bahwa dalam manuskrip kuno, Jayabaya atau naskah Wali Songgo, tersembunyi simbol aneh, gabungan huruf M plus X plus bulan sabit, yang katanya menunjuk ke sosok Wiku Langit, alias Satrio Piningit. Suasana di internet pun mendidih. Rumor bertebaran bahwa naskah kuno menyimpan petunjuk terselubung. Apakah benar? Berdasarkan penelusuran kami, belum ada satupun rujukan akademik atau arkeologi yang menemukan kode-kode semacam itu. Naskah-naskah berbahasa Jawa kuno memang menyebut Satrio Piningit secara lugas, tapi tidak pernah tersembunyi di dalam simbol misterius. Faktanya, teks aslinya lebih bersifat puisi figuratif, bukan sandi rahasia. Sayangnya, klaim tentang huruf MX bulan sabit ini lebih mirip teori konspirasi internet. Sejarawan dan pustakawan di perpustakaan besar pun belum melihat manuskrip resmi seperti itu. Banyak video di YouTube dan media sosial yang mengangkat misteri ini tanpa dokumentasi jelas. Misalnya, mengatakan naskah museum tertentu hilang atau dirusak, lalu ditemukan kode rahasia. Namun hingga kini, hanya beredar rekaman tidak resmi dan cerita sensasional tanpa kutipan nyata dari manuskrip kuno. Jadi, sementara cerita ini membuat penasaran, kita harus bijak. Eksplorasi naskah kuno butuh metode ilmiah, bukan spekulasi. Kita terus membuka lembar sejarah, bukan sekadar terbuai oleh gemerlap rumor. Menurut buku Menunggu Satrio Piningit, Yanuar Arifin, 2011, studi tentang ramalan, Jayabaya menegaskan ciri-ciri Satrio Piningit sebagai sosok sakti, wajah Kresna, watak Pandawa, dengan Trisula. Dari penelitian ini, memang fakta historis yang ada hanyalah bait-bait prosa Jayabaya tadi. Arifin maupun ahli warisan budaya lain tidak menemukan sandi rahasia dalam teks apapun. Artinya, klaim huruf-huruf misterius di naskah masih perlu bukti kuat. Sebaliknya, legenda Satrio Piningit terus hidup sebagai simbol harapan. Banyak orang bahkan mengaitkannya dengan tokoh nyata. Misalnya Presiden I Soekarno pernah disebut membawa semangat Ratu Adil. Ini menunjukkan bahwa Satrio Piningit lebih menjadi mitos inspiratif daripada tokoh sejarah faktual. Saat kita melihat klaim huruf rahasia itu, ingatlah, meneliti naskah kuno harus dengan semangat kritis. Para ahli bahasa Jawa dan sejarawan belum menemukan bukti nyata kode-kode itu. Jangan sampai kita terbuai sensasi. Lebih baik gali kebenaran dari sumber yang syahih, satu huruf per huruf. Legenda Satrio Piningit mengajarkan kita bersabar dan kritis. Kadang misteri lebih bernilai saat direnungkan, bukan dinyatakan begitu saja. Menurut Mythlock, Satrio Piningit itu sesungguhnya cerminan jiwa kolektif masyarakat yang menaruh harapan pada masa depan lebih cerah di kala krisis. Kisah ini memberi pelajaran. Kecuali data, optimisme, dan pencarian kebenaran adalah warisan penting. Pertanyaan untuk kalian, sejauh ini apa pendapatmu tentang misteri ini? Bila kamu punya teori menarik lain,
Tulis di kolom komentar ya. Seiring kita menutup lembar terakhir dari misteri ini, satu hal jelas, Satrio Piningit adalah bagian dari khazanah cerita legendaris Nusantara, mewakili harapan kolektif akan pemimpin adil. Meskipun klaim kode rahasia huruf-huruf naskah kuno belum terbukti, perjalanan menyelami cerita ini sudah cukup menggugah nurani. Setiap naskah kuno mungkin menyimpan makna, tapi yang terpenting adalah semangat kita menelusuri fakta sejarah. Kalau kamu merasa tegang dan penasaran dengan petualangan sejarah dan misteri kuno ini, jangan lupa tekan tombol like jika kamu menyukai video ini dan subscribe channel ini untuk konten menarik seputar misteri sejarah. Klik juga lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video seru berikutnya mengenai warisan budaya Nusantara. Sampai jumpa di video selanjutnya.